Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wal aqibatul muttaqin wa la udwana illa ala dhalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Pusdai Bandung yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita sudah menerangkan beberapa keadaan manusia pada hari kiamat. Yang pertama, keadaan orang kafir sudah kita terangkan. Mereka dihinakan, direndahkan, mereka mengalami penyesalan yang tak terkira. Mereka pun putus asa. Seluruh amal-amal baik mereka gugur. Terus terjadi pertengkaran di hari kiamat antara yang menyembah dengan yang disembah, antara pengikut dengan pemimpin-pemimpin yang diikutinya, antara manusia dengan setan yang menyesatkannya, bahkan terjadi juga antara seseorang dengan anggota badannya, bahkan yang terakhir juga pertengkaran terjadi antara jasad dengan roh. Selesai pembahasan keadaan orang-orang kafir di akhirat. Kita lanjut bagaimana keadaan orang-orang mukmin di akhirat. Orang mukmin ini ada dua kategori. Pertama yang soleh, kedua yang salah. Yang salah ini maksudnya orang muslim tapi ahli maksiat. Mereka melakukan ibadah, sholat, saum Ramadan, haji atau umrah berkali-kali, zakat, infak, sedekah. Tapi mereka pun suka terjerumus ke dalam perbuatan dosa besar. Seperti bergibah, berdusta, memfitnah, mencela, menyakiti sesama, zalim, atau melakukan perintah Allah dengan mungkin riya, mungkin tidak mutaba'ah, bercampur dengan beragam kebid'ahan, atau dosa-dosa besar lainnya yang ketika ditimbang antara kebaikan dengan dosa itu jauh lebih banyak dosa-dosanya. Kebaikannya ada, tapi enteng ringan, sedikit. Ibadahnya tidak terlalu gesit, tidak terlalu rajin, hanya sedikit. Ibadah yang sedikit tersebut sangat minim kualitasnya, sangat minimal, bahkan di bawah batas minimal. Dari aspek kekhusyuan, aspek keikhlasan, aspek mutaba'ah, dan seterusnya. Akibatnya ketika ditimbang antara pahala dengan dosa, jauh lebih berat kepada dosa.
Allah menyatakan wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang yang enteng, ringan amal kebaikannya, berarti ini muslim. Karena kalau orang kafir seluruh kebaikannya terhapus seperti yang sudah kita terangkan. Kalau orang muslim tidak, tetap ada catatannya, tapi ringan, enteng. Lebih besar dosa, lebih banyak dosa, lebih berat kepada maksiat. Fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Tahu enggak kalian apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah. Api yang menyala-nyala. Nah, ini orang mukmin ahli maksiat. Jadi dua kategori. Kategori pertama orang mukmin yang soleh, yang bertakwa, yang semoga Allah masukkan kita ke golongan tersebut. Yang keduanya orang mukmin ahli maksiat yang semoga Allah menjauhkan kita dari hal itu. Kita sekarang mulai dari keadaan usatul mukminin. Usatul mukminin maknanya orang-orang mukmin ahli maksiat. Orang mukmin yang ahli maksiat serta kemaksiatannya lebih besar daripada pahalanya, mereka akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka, ke dalam azab. Azabnya bergantung kepada jenis kemaksiatannya. Adapun maksiat ada dua jenis. Jenis pertama, melalaikan perintah sholat, saum, zakat, haji, diabaikan. Baik ditinggalkan seluruhnya atau ditinggalkan sebagian dan dilaksanakan sebagian, atau dilaksanakan seluruhnya tapi ala kadarnya, asal-asalan. Jangankan Allah yang maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Jangankan Allah yang maha sempurna. Kita aja yang banyak kekurangan, nyuruh orang melakukan sebuah pekerjaan, orang itu bekerja asal-asalan, gak benar. Apa akibatnya? Gak kita terima. Dipecat. Diganti dengan orang lain yang lebih baik. Itu kita. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi dosa bisa beragam penyebabnya. Bisa karena mengabaikan perintah dengan jenis pengabaian yang berbeda-beda. Ditinggalkan semua atau sebagian. Atau tidak ada yang ditinggalkan. Semua dilakukan tapi asal-asalan. Semuanya dosa. Kedua, dosa karena melanggar larangan. Yang Allah larang, yang Allah haramkan, dilanggar. Itu juga merupakan sebuah dosa. Setiap dosa terancam dengan azab. Jenis dosanya atau jenis azabnya sesuai dengan jenis dosanya. Ingat, terancam. Bukan pasti orang itu ke neraka, tapi terancam. Tapi ancaman ini akan diberikan bila tidak ada faktor penghapus, faktor yang meringankan. Tapi kalau ada faktor yang menghapus, terhapus azabnya. Seperti taubat, istighfar, atau melakukan amalan penghapus dosa seperti infak dan sedekah. Atau seluruh ibadah dan amal soleh itu penggugur dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyiat.
Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa. As-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wal ramadan ila ramadan wa fi riwayatin wal umrah ilal umrah mukaffiratun liman bainahun majtunibatil kabair. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, itu menghapus dosa-dosa antara ibadah tadi. Semua kebaikan menghapus dosa. Maka sangat mungkin orang itu berbuat dosa tapi tidak diazab di akhirat. Bisa karena tobat atau tidak tobat, kebawa sampai ke akhirat tapi tidak diazab karena terhapus oleh banyak kebaikan. Infak dan sedekah menghapus juga, ya. Nah, adapun kalau tidak ada faktor penghapus dari dosa, baru orang itu kena azab di akhirat atas dosa-dosanya. Makanya kalau kita menghukumi sebuah perbuatan bahwa perbuatan itu haram lalu ada ayat atau hadis yang mengancam azab, itu berarti orang itu terancam, bukan pasti. Sangat mungkin tidak, ya sangat mungkin tidak. Karena mungkin tobat, mungkin terhapus oleh amalan-amalan baik lainnya. Di antara dosa yang menyebabkan seseorang diazab di akhirat adalah pertama, alladzina la yu'tunaz zakah. Orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Dia punya banyak harta, sudah kena kewajiban zakat, jumlah harta yang dimilikinya sudah sampai pada nisab, dari aspek waktu kepemilikan harta itu sudah berlalu 1 tahun, wajib keluarkan zakat. Dan zakat ini termasuk hak Allah yang sangat agung. Maka berkata para ulama, min huquqillahil kubra az-zakah wahia haqqul mal. Di antara hak-hak Allah yang sangat besar adalah zakat. Hak tentang hartanya. Sehingga orang-orang yang tidak menunaikan zakat dari hartanya, orang itu akan diazab. Diazabnya oleh Allah, alat untuk mengazabnya adalah harta yang dia miliki yang tidak dizakati. Berubah harta itu. Bisa berubah menjadi ular. Bisa berubah menjadi lempengan-lempengan yang dibakar oleh api. Bisa berupa binatang yang merupakan harta dia. Bisa berupa unta, sapi, kambing. Enggak dikeluarkan zakatnya, infak, sedekahnya. Diazab dengan unta itu. Sebagaimana diterangkan dalam ayat, dalam hadis yang sahih. Di antaranya, pertama, harta yang dimiliki berupa uang dan yang lain-lainnya. Kelak akan berubah menjadi ular yang besar. Ular itu botak. Saking penuh dengan racun atau bisa. Rahang punya 2 rahang yang kuat dan besar. Ular itu dikalungkan di lehernya. Ular itu kemudian menggigit kepalanya. Kemudian memasukkan bisa racun yang ada di tubuhnya. Sambil berkata, aku hartamu. Aku adalah simpananmu. Sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu, muthila maluhu yaumal qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatan yutawwiquhu yaumal qiyamah. Thumma yaqul ana maluka ana kanzuk." Siapa orang yang diberikan harta oleh Allah tapi enggak ditunaikan zakatnya, tidak dikeluarkan infaknya, sedekahnya, harta itu kelak akan menjelma pada hari kiamat menjadi seekor ular yang botak, yang memiliki 2 rahang, 2 taring. Ular itu dikalungkan di lehernya. Lalu ular itu berkata, "Akulah hartamu, akulah simpananmu." Lalu Nabi SAW membacakan Al-Quran. Surah Ali Imran 180, "Wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah." Janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka, bahwa kebakhilannya itu baik bagi mereka. Jangan menyangka begitu, itu buruk. Orang punya banyak harta, bakhil, pelit, sedit dengan harta yang dimilikinya. Sayang kalau diberikan, disumbangkan, dikeluarkan sebagian kecil dari hartanya, lalu dia menyangka itu baik. Hartanya utuh, hartanya tidak berkurang. Sikap pelit dia anggap baik. Allah menyangka bal huwa syarrul lahum, itu justru buruk untuk mereka. Kelak harta yang tidak mereka keluarkan zakat, infak, sedekahnya itu akan dikalungkan pada hari kiamat. Dan nanti ada riwayat orang itu dikejar-kejar terus oleh ular tersebut. Dengan posisi ularnya itu menganga, membuka mulutnya, sampai ketika orang itu nggak bisa lagi menghindar, pasrah, dia memasukkan tangannya ke mulut ular itu. Dikunyah, ditelanlah tangannya itu. Tak ubahnya seperti binatang yang mengunyah makanannya dalam kehidupan di dunia. Ini kalau dalam bentuk uang. Kalau dalam bentuk emas dan perak, emas dan peraknya itu akan dibakar dengan api. Lalu emas dan peraknya tersebut akan dituangkan ke wajahnya, ke punggungnya, ke arah pipinya, ke kepalanya dalam keadaan mencair. Kenapa emas perak mencair? Saking panasnya. Dan itu menjadi siksaan baginya. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah 34 dan 35, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun." Orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya ini hanya mewakili seluruh jenis harta yang lain. Sebab harta bukan sekedar emas perak kan? Ada tanah, rumah, bangunan, perusahaan, deposito, saham, itu. Tapi diwakili oleh emas dan perak.
Siapa yang menimbun, mengumpulkan, menyimpan emas dan peraknya dan tidak menginfakannya di jalan Allah. Ada masjid yang dibangun cuek, ada pondok pesantren yang sedang dibangun juga dia tidak peduli, tidak memiliki perhatian, tidak tersalurkan hartanya ke sana. Fabashirhum bi'adzabin alim, sampaikan berita kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Bagaimana bentuk azabnya? Pada hari ketika hartanya dipanaskan di api neraka jahanam, kemudian dituangkan ke dahi mereka, ke tubuh mereka, ke punggung mereka, sambil dikatakan, inilah harta yang kalian kumpulkan di dunia untuk diri kalian, maka rasakan harta yang kalian kumpulkan ini. Mereka diazab dengan hartanya. Harta itu di dunia dinikmati, di akhirat oleh Allah dijadikan alat untuk mengazab. Tidak hanya itu, termasuk harta tersebut berupa binatang-binatang. Kelak binatang itu akan menyiksa pelakunya, pemiliknya, bila tidak dikeluarkan zakatnya, infak atau sedekahnya. Kalau itu berupa unta, unta itu akan mengejar dia, lalu diinjak-injak. Mana tenaga dan bobot badan yang lebih besar, manusia atau binatang? Binatang. Kalau binatangnya unta, sapi, kuda, tendangan mereka itu bisa membuat orang yang ditendang itu terpental, bisa mematahkan tulang belulang, lebih kuat daripada tendangan orang terlatih sekalipun. Itu akan diinjak-injak. Diterangkan salah satu dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi fiha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah sufihat lahu safaihu minan nar فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار." Tidak ada seorang pun pemilik emas ataupun perak, termasuk uang. Karena uang bentuk lain dari emas atau perak. Kalau zaman baheula, kalau emas ingin dijadikan sebagai alat tukar berupa uang, jadi dinar. 1 dinarnya 4,25 gram emas. Tapi kalau perak mau dijadikan alat tukar dalam perdagangan, jadi dirham. 1 dirhamnya sebanding dengan 3 gram perak. Jadi uang bentuk lain dari emas dan perak. Maka sekarang kan nyaris uang itu tidak lagi berupa emas atau perak, tapi berupa kertas, atau kalau koin berupa, nggak tahu saya bahannya apa. Ada mungkin dari perak, ada dari perunggu atau apa. Wallahu a'lam. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun pemilik emas ataupun perak yang tidak dia tunaikan haknya, tidak dikeluarkan zakat, infak dan sedekahnya, kecuali pada hari kiamat. Emas perak itu akan berupa lempengan-lempengan dari api, dibakar di dalam neraka jahanam, mencair. Kalau mencair berarti suhunya sangat tinggi,
lalu dituangkan ke keningnya, ke anggota tubuh bagian depannya, ke punggungnya. Setiap kali mendingin, setiap kali suhu dari cairan emas perak itu dingin, kami panaskan kembali. Dan itu terjadi pada waktu yang di waktu itu 1 hari lamanya sebanding dengan 50.000 tahun di dunia. Sehari di akhirat lamanya sebanding dengan 50.000 tahun. Kalau seseorang umpamanya setelah dihisab, ditimbang, dia diazab samingguan 7 hari. 7 hari di akhirat. Berarti lamanya 7 hari di akhirat itu sebanding dengan 7 kali 50.000 tahun. Berapa tahun? 350 tahun. 350.000 tahun. Siapa yang tahan? Walaupun sementara. Tapi sementaranya itu 350.000 tahun untuk hitungan lama waktu di dunia. Waliyadzubillah. Eta teh nu samingguan dianggap teh. Kebayang kalau setahun, 10 tahun, seabad dan seterusnya. Waliyadzubillah. Maka sampai seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, fal ibil. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau harta simpanannya itu bukan emas, bukan perak, bukan uang, tapi unta? Wajib enggak keluar zakat, infak, sedekahnya? Yang apabila tidak ditunaikan juga akan diazab. Bagaimana dengan bentuk azabnya? Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wala sahiba ibilin la yuaddi minha haqqaha wa min haqqiha halbuha yawma wardiha illa idza kana yaumul qiyamah butiha laha buqa'un qarqara aw farma kanat ma yafqidu minha fasilan wahidan tatawhu bi akhfafiha wa ta'uddu bi afwahiha kullama marra alaihi awwalaha rudda alaihi akhiruha fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah hatta yuqda bainal ibad. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun pemilik unta yang tidak menunaikan haknya, dan haknya itu adalah memerah atau memeras. Memerah susunya ketika tiba saatnya memerah, tapi tidak dia tunaikan susunya, atau kalau jumlahnya banyak tidak ditunaikan zakatnya berupa untanya untuk ukuran tertentu. Kecuali pada hari kiamat unta itu akan dilepaskan di sebuah padang yang luas. Kemudian tidak dilepaskanlah untanya itu satu persatu. Setiap unta yang dilepaskan menginjak pemiliknya dan menggigit dengan gigi-giginya sampai berakhir dengan unta terakhir. Begitu unta terakhir selesai, kembali ke unta yang awal. Dia menginjak pemiliknya dengan kaki-kakinya dan menggigit dengan giginya. Sakit apa tidak? Ya pasti sakit. Begitu terus. Dan itu terjadi pada satu hari yang di hari itu lamanya sebanding dengan 50.000 tahun sampai selesai urusannya. Tuh unta juga begitu. Qalu, berkata lagi para sahabat, ya Rasulullah, fal baqar wal ghanam. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau harta itu berupa sapi dan kambing? Beliau menjawab, wala sahibu baqarin wala ghanamin la yuaddi fiha haqqaha.
Juga tidak ada seorang pun pemilik sapi ataupun kambing yang tidak menunaikan haknya kecuali pada hari kiamat mereka akan dilepaskan. Kambingnya, sapinya dilepaskan mengejar pemiliknya, dan setiap kali pemiliknya itu didatangi oleh satu ekor sapi ataupun kambing, ditanduknya dia dengan tanduknya yang sangat besar, diinjak dengan kaki-kakinya yang juga sangat dengan injakan yang kuat. Begitu selesai yang pertama, disusul oleh binatang kedua, ketiga, dan begitu binatang terakhir selesai, kembali ke binatang yang pertama. Dan itu terjadi di satu hari yang lamanya waktu di hari itu sebanding dengan 50.000 tahun di dunia. Itulah kelompok pertama yang akan peroleh azab pada hari kiamat, orang-orang yang pelit, orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya. Sebagian kecil dari hartanya baik zakat, infak, sedekah ataupun yang sejenisnya, dia akan diazab. Dengan apa? Dengan hartanya. Kalau berupa emas dan perak akan dididihkan cairan yang panasnya, kemudian disiramkan ke wajah dan seluruh tubuhnya. Kalau itu berupa binatang piaraan, maka binatang itu akan menginjaknya dan menggigitnya. Begitulah nasib yang akan diterima oleh mereka. Inilah dosa pertama yang akan kena azab di akhirat, yaitu pelit dengan harta. Tidak mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah dari harta. Kedua, dosa kedua yang juga terancam dengan azab bagi para pelakunya adalah al-mutakabbirun, orang-orang yang takabur, sombong, besar kepala, membusungkan dada. Takabur termasuk kejahatan besar terhadap hukum dan syariat Allah Azza wa Jalla. Allah paling benci itu kepada orang-orang yang takabur. Karena orang yang takabur merasa dirinya besar, mulia dan agung di dunia, maka sebaliknya di akhirat dia akan dihinakan. Dia akan dikerdilkan, direndahkan, diinjak-injak oleh manusia lain. Di dunia dia menginjak orang lain, selalu ingin, kata orang Sunda ya, dan ini tidak ada terjemahannya dalam bahasa lain, selalu ingin disuhun ku batur. Apa arti disuhun? Diletakkan di atas kepala. Nah, bahasa Sunda makanya kalau umpamanya membawa anak kecil di punggung namanya digandong ya. Kalau di pundak namanya dipunggu. Kalau di atas kepala namanya disuhun. Kalau bahasa Indonesia mah mau di punggung, mau di pundak, mau di atas kepala disebut digendong gitu ya. Di pangku beda lagi. Kalau di pangku di depan. Kalau di pangkunya pakai kain disebutnya apa? Di ais. Ayo ais heula ku mamah, kan gitu kan barudak. Kayak orang takabur di dunia ingin diagungkan, ingin ditinggikan. Balasannya di akhirat dia direndahkan, dikerdilkan, dihinakan, diperkecil bentuknya menjadi sekecil butiran-butiran biji yang diinjak-injak. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diterima dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya. Siapa bapaknya Amr bin Shu'aib?
Syuaib. Amr bin Syuaib itu Amr anak Syuaib. Siapa bapaknya Amr? Syuaib. Dari kakeknya dia berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mutakabbiruna amsaladz-dzur yaumal qiyamah fi suratir rijal yakshahumudz dhillu min kulli makan. Orang-orang yang takabur kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan sekecil biji tapi dalam bentuk manusia. Bentuknya manusia, ukurannya sekecil biji, kecil, diinjak orang. Mereka diliputi oleh kehinaan dari seluruh aspek. Dzur dalam bahasa lain artinya an-nama, sigharun nama. Nama itu semut yang kecil. Semut kan ukurannya beda-beda ya, tergantung jenis. Ada semut yang besar. Namanya kararange. Semut api bahasa kita yang merah tehnya besar. Ada yang hitam lebih kecil lagi. Ada yang lebih kecil lagi. Ini ya semut yang paling kecil. Tidak dipedulikan oleh orang. Diinjak-injak oleh orang lain dalam keadaan si penginjaknya tak sadar bahwa mereka menginjak orang lain. Kita sering menginjak semut tanpa kita sadari, iya. Tahu-tahu jeratot, ternyata semut keinjak. Yang keinjak tapi tidak kena gigit. Kalau yang kena mah nggak bisa gigit, pejet. Seperti itu orang yang takabur pada hari kiamat. Bentuknya manusia tapi sekecil semut yang kemudian diinjak-injak oleh orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, akhna'u ismin indallahi yaumal qiyamah rajulun tusamma malikul amlak. Wa zada Muslim fi riwayatin la malika illallah azza wa jalla. Nama yang paling hina di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang diberi gelar raja di raja. Maharaja kayak itu paling dibenci itu. Dalam bahasa Persia disebut Syahansyah. Syahansyah maknanya malikul amlak, raja di raja. Makanya kalau antum punya anak jangan sekali-kali diberi nama Syahansyah, jangan. Beda dengan Haswansyah, itu beda lagi. Boleh kalau itu, karena namanya lain. Kalau Syahansyah tidak boleh, karena maknanya raja di raja. Imam Muslim menambahkan dalam hadis yang beliau riwayatkan, karena tidak ada raja selain Allah. Jadi diberikan sebagai nama yang menggambarkan kesombongan pun tidak boleh. Seperti nama atau gelar raja di raja, maharaja dan seperti itu, maka itu tidak boleh. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, aghyadu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbathuhu wa aghyaduhu alaihi rajulun kana yusamma malikul amlak la malika illallah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, seseorang yang paling dibenci, dimurkai oleh Allah pada hari kiamat, juga paling jelek di sisi Allah, ada seorang yang diberi gelar raja di raja atau maharaja, karena tidak ada raja selain Allah. Berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, makna akhna tadi disebutkan dalam hadis, Nabi SAW menyatakan,
Akhna'u ismin, nama yang paling akhna. Makna akhna adalah asyaddul asma'i sigharan, nama yang paling hina, paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah nama yang menunjukkan ketakaburan. Gelar yang paling jelek, paling Allah murkai, paling Allah benci adalah gelar atau sebutan yang menunjukkan ketakaburan ataupun kesombongan. Baru nama aja nggak boleh diberikan, gelar saja nggak boleh diberikan. Kalau itu mengandung makna ketakaburan ataupun kesombongan. Sebaliknya nama yang paling Allah cintai, nama yang mengungkapkan ketawaduan. Nama yang diberikan kepada orang yang paling dicintai oleh Allah apa? Abdullah atau Abdurrahman, hamba Allah. Hamba maknanya rendah. Kalau umpamanya ada sebutan, ada jalan yang apa namanya, nurug tugmudun tuturubun gitunya, subuh-subuh, dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan At-Tariqul Mu'abbad, jalan Mu'abbad. Mu'abbad itu yang merendah, yang menurun terus. Karena makna abdun rendah. Itu nama yang paling dicintai oleh Allah. Di dalamnya mencerminkan ketawaduan di hadapan Allah. Semakin tawadhu seseorang, semakin Allah angkat derajat kemuliaannya. Semakin seseorang merasa besar, merasa agung, merasa mulia, merasa tinggi, semakin Allah turunkan derajatnya, semakin Allah rendahkan, semakin Allah hinakan. Inilah dosa kedua yang terancam dengan azab pada hari kiamat, yaitu takabur atau sombong. Ketiga, ada jenis dosa yang menyebabkan pelakunya ini memperoleh rangkap azab, rangkap siksa. Ya, tidak akan diajak bicara oleh Allah. Dibiarkan, dihinakan. Tidak disucikan. Tidak diajak bicara. Tidak disucikan, dan dia memberi azab yang amat sangat dahsyat. Dan yang seperti itu ada beberapa jenis dosa. Karena itulah maka dosa-dosa tersebut wajib untuk kita hindari. Dalam salah satu ayat terdapat dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah 173 sampai 175. Allah berfirman, Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah. Wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Ulaika alladziina ishtarau dhalalata bil huda wal 'adzab bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Orang yang diceritakan di dalam ayat ini bukan orang bodoh, bukan orang awam, orang dengan kemampuan di atas rata-rata. Yaitu siapa? Orang-orang yang berilmu, kalangan para ulama, para kiai, para asatid, para duat, para mubaligh. Terkena dengan ayat ini sudah rangkap azab, siksa, kehinaan yang Allah akan berikan. Kalau orang bodoh, orang awam melakukan dosa agak dimaklumi, ya enggak? Bukan berarti benar, itu salah.
Tapi rada dimaklumi, dah bodoh. Tapi kalau orang berilmu, tahu sengaja dilanggar, terlalu. Makanya azabnya lebih dahsyat. Jenis kejahatannya sama, azabnya beda. Karena apa? Karena alasan atau kondisi yang berbeda. Orang bodoh melakukan dosa diazab. Orang pintar melakukan dosa yang sama diazab, tapi azabnya lebih dahsyat. Diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 173 tadi. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang Allah turunkan berupa kitab. Menyembunyikan ilmu. Al-Quran dan As-Sunnah mereka sembunyikan. Baru keluar kalau ada keuntungan duniawi. Makanya disebutkan wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah itu dengan harga yang rendah. Bagaimana kalau dijualnya mahal miliaran? Tetap rendah. Dunia ini gak ada harganya di sisi Allah. Sering kita terangkan dalam pandangan Allah dunia ini lebih hina, lebih rendah daripada bangkai binatang. Lebih hina, lebih jijik, lebih kotor daripada kotoran manusia. Seandainya dunia dalam pandangan Allah ada nilai walaupun sebanding dengan nilai sehelai sayap dari seekor nyamuk, padahal itu juga nggak ada nilainya ya. Tapi seandainya dunia itu sebanding nilainya dengan sehelai sayap dari seekor nyamuk, maka nggak mungkin Allah memberikan rizki kepada orang kafir walaupun seteguk air. Kalau itu berharga. Tapi karena dunia ini nggak ada harganya, orang kafir, orang durhaka juga dikasih dengan jumlah yang tak terkira. Ada nggak orang kafir durhaka tapi kaya? Ada banyak. Justru yang paling kaya rata-rata orang kafir. Rata-rata ya, bukan berarti orang Muslim tidak ada yang kaya, ada. Salah satu orang terkaya di dunia kan Muslim juga ya. Raja Brunei, Muslim bukan? Muslim, kaya tidak? Enggak kaya, tapi super kaya. Bandung bisa dibeli kalau dia mau. Itu pun kalau mau dijual. Tapi janganlah. Kalau dijual kita tinggal di mana ya? Padahal Bandung ini tempat yang paling menyenangkan untuk ditempati ya. Jadi jangan dijual. Jadi karena nggak ada harganya dunia, Allah kasih ke orang durhaka sekalipun. Orang menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Al-Quran, dikasih kekayaan dan kekuasaan karena nggak ada harganya di mata Allah. Jadi semua hal apapun di ayat Allah dijual tetap rendah. Saya mau jual satu ayat 10 triliun, tetap terlalu murah. Nggak sebanding kemuliaan satu ayat dengan dunia dan isinya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan kepada mereka berupa kitab, dan mereka baru mau menjualnya dengan menjual ayat-ayat Allah itu dengan harga yang rendah, maka mereka tidak makan apapun dari hasil penjualan itu kecuali api neraka. Pertama itu. Wala yukallimuhumullahu yaumil qiyamah, Allah enggak akan ngajak mereka bicara. Dihinakan tuh, dicuekkan. Wala yuzakkihim, tidak akan dibersihkan dosa-dosanya, tapi akan diazab. Walahum azabun alim. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Mereka lah orang-orang yang menjual, yang membeli kesesatan dengan petunjuk, membeli azab dengan ampunan. Mereka punya petunjuk berupa kitab tadi. Itu petunjuk dijual untuk memperoleh azab, untuk memperoleh kesesatan.
Mereka memperoleh ampunan, dijual, dilepas untuk memperoleh azab. Dan mereka tidak akan tahan terhadap azab neraka. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan ayat ini dalam kitab tafsirnya, Tafsirul Quranil Azim, atau yang dikenal dengan sebutan Tafsir Ibnu Katsir. Di juz yang pertama halaman 363 beliau katakan, wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa dzalika li annahu ta'ala ghadban 'alaihim li'annahum katamu wa qad 'alimu fastahaqqul ghadab fala yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim ay la yuthni 'alaihim wa la yamdahum bal yu'adzibuhum 'adzaban alima. Allah tidak akan mengajak bicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka. Padahal ini ada isyarat. Orang yang berilmu tentang kitab dan sunnah, Allah suka, Allah ridhoi, Allah senang dan akan mengajak berbicara kepada mereka. Dan Allah akan bersihkan dosa-dosa mereka dengan ilmu tentang kitab dan sunnah tersebut. Tapi karena disembunyikan, tidak diamalkan, tidak diajarkan, Allah murka. Karena mereka menyembunyikan ilmu yang mestinya disebarkan. Mereka layak memperoleh kemurkaan dari Allah. Allah nggak akan memandang mereka. Allah tidak akan mensucikan mereka. Maknanya Allah tidak akan sanjung mereka. Allah tidak akan memuji mereka. Bahkan Allah mengadab mereka dengan adab yang pedih. Ini mengisyaratkan orang yang mempelajari ilmu dan memilikinya, dia layak disanjung, dia layak dipuji bahkan sebelum ilmu itu didapat. Bahkan ketika ilmu itu masih sedang dipelajari, dalam proses belum tentu faham. Apakah setiap orang yang belajar suatu ilmu dia otomatis faham ilmu yang dia pelajari? Belum tentu. Sok kita belajar bahasa Inggris 8 tahun. Di SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Perguruan tinggi 4 semester 2 tahun, 8 tahun. Apalagi anak-anak sekarang dari SD kan sudahnya. Dulu zaman kita, zaman saya maksudnya, SD tuh sampai kelas 6 I love you aja belum paham. Baru belajar dari SMP ya. Sekarang kan dari SD. 8 tahun belajar bahasa Inggris sampai sarjana. Ada sarjana yang bisa bahasa Inggris cau-ciu-cau gitu? Tidak ada. Kalau ada yang pintar pasti kursus di luar sekolah, ya enggak? Nah seperti itu. Enggak paham. Fahamnya itu sehari tahun. Apa arti sehari tahun? Sehari tain. Hanya ketika itu untuk ujian. Besok ujian faham 10. Besok lagi ujian IPA. Bahasa Inggris lupa. Grammar lupa. Tensis lupa. Ya enggak? Ada yang masih hafal tensis sejak sekarang. Padahal di SMP udah tamat. 16 tensis SMA sudah tamat. Diulang lagi di perguruan tinggi udah tamat. Ada sekarang mak tuh tidak ingat lagi, ya enggak? Enggak semua orang paham ilmu yang mereka pelajari. Walaupun belum tentu paham, ketika belajar aja Allah puji mereka, Allah sanjung mereka. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Nabi SAW menyatakan ya bahwa innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasil khair.
Allah dan Rasulnya bersalawat kepada Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu. Dalam riwayat Safwan bin Asal, orang yang belajar ilmu dapat salawat dari Allah. Salawat dari Allah itu pujian, sanjungan Allah kepada mereka di hadapan para malaikat. Itu baru proses belajar yang belum tentu dia faham. Apalagi kalau sudah faham, mengajarkan, dapat sanjungan, dapat pujian dari Allah. Tapi orang yang menyembunyikan ilmu enggak. Dimurkai, dibiarkan, tidak dipandang, tidak diajak bicara, tidak dibersihkan, tidak disucikan jiwanya dari dosa-dosa. Ini isyarat. Ilmu menyebabkan orang yang memiliki ilmu dibersihkan dari dosa-dosanya. Didoakan, mintakan ampunan oleh para malaikat. Selama kita ngaji begini, para malaikat hadir lalu berdoa, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampuni dosa mereka, ya Allah rahmati dosa mereka. Begitu tuh. Selama kita ngaji teh, dosa-dosa kita teh berjatuhan, terhapus. Tanpa kita sadari, tanpa kita rasakan, terhapus. Tapi bagi orang yang menyembunyikan ilmunya, Allah enggak hapus dosanya. Allah tidak muliakan dia. Allah tidak puji, Allah tidak sanjung. Bal yu'adzibuhum adzaban alima, bahkan diazab dengan azab yang sangat pedih. Dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dalam kitab sahihnya, Imam Al-Baihaqi, juga Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Lalu Al-Hakim menyatakan sahihun ala syarti shaykhain walam yukhrijah. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sekalipun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkan, tapi sama kualitas kesahihannya. Nabi SAW bersabda, Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin min nar. Siapa orang yang ditanya tentang suatu ilmu, tapi dia enggak mau jawab, dia sembunyikan, dia akan dikekang pada hari kiamat dengan kekang dari api neraka. Dalam riwayat lain disebut ma min rajulin yahfadhu ilman fayaktumuhu illa ata yaumal qiyamah maljuman bilijamin min nar. Tidak ada seorang pun yang menghafal suatu ilmu, menguasai suatu ilmu, lalu dia menyembunyikan ilmu itu, tak mau diajarkan, kecuali dia datang pada hari kiamat dalam keadaan dikekang. Maljum itu dipasang tali kekang pada hidungnya yang terbuat dari api neraka. Itu kelompok pertama yang memperoleh 4 jenis azab. Pertama, tidak dilihat, tidak dipandang oleh Allah. Kedua, tidak diajak bicara. Ketiga, tidak dibersihkan. Keempat, diazab dengan azab yang pedih. Yaitu orang yang berilmu tapi menyembunyikan ilmunya. Orang yang memiliki ilmu, dia mau mengajarkan ilmunya asal dibayar dengan harga dunia yang rendah. Segede apapun bayarannya tetap rendah selama itu dunia. Ini yang pertama. Kedua, orang yang memiliki atau diancam dengan azab yang seperti tadi adalah orang-orang yang mirip menjual janji mereka dengan Allah, keimanan mereka digadaikan untuk apa? Untuk kepentingan dunia. Ada enggak
demi dunia orang rela murtad? Ada. Ada enggak demi dunia? Dunia itu bisa jabatan, pangkat, popularitas, kedudukan, kekuasaan, atau uang, atau pujian sanjungan. Dia rela menggadaikan agamanya, keimanannya, janjinya dengan Allah. Ada yang seperti itu? Ada banyak. Mereka dari zaman Kiwari banyak. Semoga cepat berlalu lah. Orang yang berani merendahkan Islam dan kaum muslimin itu viral. Itu didukung. Itu diekspos. Itu di backing. Itu dibayar. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 77. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah." ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Sesungguhnya orang-orang yang menjual janji-janji kepada Allah, sumpah-sumpah mereka yang menyebut nama Allah dengan harga yang rendah, mereka itu orang-orang yang tidak akan memperoleh bagian apa-apa di akhirat, tidak akan diajak berbicara oleh Allah, tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan disucikan, dan bagi mereka ada azab yang sangat pedih. Makanya ketika membahas poin ini, mu'alif menyatakan wa minal ladzina yaghdabullahu alaihim yaumal qiyamah fala yukallimuhum wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim alladzina yanquduna ma ahadullaha alaihi wa yashtarawna bi aymanihim thamanan qalila fayahlifuna al-aymanil kadzibah tahqiqan likasbi dunya di kasbin dunyawiyin tafatin. Di antara orang yang dimurkai oleh Allah pada hari kiamat, sehingga tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dibersihkan, tidak akan diampuni dosa-dosanya, bahkan mereka akan peroleh azab yang sangat pedih, adalah orang-orang yang melanggar janji-janji mereka kepada Allah, menjual sumpah-sumpah mereka atas nama Allah dengan harga yang rendah. Mereka melakukan sumpah palsu dalam rangka meraih keuntungan duniawi yang hina. Berdasarkan Al-Quran surah Ali Imran ayat 77 tadi. Inilah jenis yang kedua. Kemaksiatan kedua yang akan memperoleh azab yang sangat pedih pada hari kiamat nanti. Ketiga, masih 4 jenis azab yang sama. Tidak dilirik, tidak diajak bicara, tidak dibersihkan, dan peroleh azab yang sangat pedih adalah diterangkan dalam hadis. Sahih hadis ini. Riwayat Imam Muslim, juga Ahlus Sunan. Ahlus Sunan itu 4. Yaitu Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, juga Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah. 4 Ashabus Sunan. Juga diriwayatkan Imam Ahmad. Diterima dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun
la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan manusia. Hati-hati di antara ikhwan, bahkan juga akhwat ada nih. Di kalangan para penuntut ilmu banyak nih. Hati-hati. 3 golongan manusia, mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan dibersihkan jiwanya oleh Allah, dan akan ditimpakan azab yang sangat pedih. 3 golongan. Berkatalah para sahabat, Abu Dzar bertanya, qultu ya Rasulullah, man hum khasiru wa khabu? Wahai Rasulullah, siapa 3 golongan ini? Sungguh rugi dia, sungguh celaka mereka itu. Nabi SAW sampai mengulang perkataannya 3 kali. 3 golongan yang Allah tidak akan ajak bicara, tidak akan Allah lihat, tidak akan Allah bersihkan, tidak akan Allah ampuni dosanya, dan Allah akan berikan azab yang pedih. Lalu beliau menjawab, pertama, al-musbilu izarahu, orang yang isbal. Di sini tidak ada keterangan sombong atau tidak sombong, ya, pokoknya isbal. Dalam riwayat Bukhari dikatakan, ma asfala minal ka'baini minal izar fafinnar. Setiap izar itu pakaian yang dikenakan dari atas ke bawah. Sarung, celana, gamis gitu ya. Adapun kalau dari bawah ke atas seperti kaos kaki, seperti sepatu bot. Ada sepatu bot yang sampai lutut? Ada. Itu enggak apa-apa. Bukan izar itu. Bukan dilarang menutupi 2 mata kaki, bukan. Tapi dilarang menggunakan pakaian yang dipakai dari atas sampai menutupi mata kaki. Itu isbal. Sombong ataupun tidak sombong. Iyyakum wal isbal fa innal isbala minal makhilah. Bahkan isbal itu sendiri adalah wujud kesombongan yang nyata. Sombong secara syar'i ya. Bukan menurut kesepakatan kita sebagai manusia. Dah kata saya mah tidak sombong atau isbal mah. Kata saya. Emang saya teh siapa? Ini kata hadis loh. Kata Nabi SAW, ma asfala minal ka'bair minal izar fa finnar. Kata hadis, iyyakum wal isbal fa innal isbala minal makhirah. Jauhi oleh kalian dari isbal, karena isbal itu wujud kesombongan. Itu kata Nabi, sombong. Jangan dibantah. Menurut saya mah ada disombong atau gitu. Menurut saya, ini mah kata Nabi. Masa perkataan Nabi dibantah oleh perkataan saya? Kan gitunya. Kalau kata saya mah ada sombong, emang antum teh siapa? Sampai perkataan Nabi terhapus oleh omongan antum. Kata Nabi sombong, ya sudah sombong. Karena definisi dan batasan sombong menurut orang beda-beda ya. Seringkali yang tidak sombong dianggap sombong. Seorang sahabat ketika mendengar siapa yang punya sombong walaupun sekecil debu, dia tidak akan masuk surga ya. Ada sahabat, ya Rasul, ada tuh orang yang suka pakai pakaian bagus gitu ya. Sendal bagus, sombong enggak? Karena kenapa dia nanya gitu? Saat itu yang kayak gitu disebut sombong. Kata Nabi enggak, yang itu enggak sombong. Sombong itu batrul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan menghinakan manusia. Ada orang berpapasan dari jauh, dari mana ke mana mau apa? Cuek aja, enggak nyaut. Kita katakan apa? Sombong. Ditanya ngelirik pun tidak sombong. Kalau yang gitu kan bukan sombong, tapi tuli. Yang tuli disebut sombong. Definisi dan batasan sombong dalam pandangan manusia beda-beda. Jangan dipakai. Ada orang yang jalan tuh gini. Ya. Kita katakan sombong itu orang. Padahal bisul di sini.
Jangan pakai batasan dan definisi sombong menurut manusia. Menurut hadis. Kata Nabi SAW, fa innal isbala minal makhilah. Isbal itu salah satu bentuk kesombongan. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud. Nah, pertama yang akan peroleh 4 jenis azab tadi al-musbil. Yang kedua wal munfiq sil'atahu bil halfil kadzib. Orang yang menjual barang dengan dibumbui sumpah palsu. Biar apa? Biar laku. Mang ini berapa? 20.000 sekilo, 10.000. Ini mah super. Padahal KW 10. Manis ini mah padahal hasem. Makanya namanya juga orang manis. Dia sumpah palsu. Mang ini berapa? 20. 10 aja. Demi Allah. Dari sananya juga. 18.000. Saya cuma ngambil 2.000 untuk ongkos. Padahal tidak dengan 5.000. Biar laku ya. Nah. Ini terancam dengan 4 jenis azab. Ada di kalangan ikhwan yang seperti itu kalau dagang? Semoga tidak ada. Bisi ayat. Ada di kalangan ikhwan yang isbal? Mungkin ada. Kalau akhwat harus isbal. Akhwat wajib isbal. Kalau nggak isbal maka kelihatan betisnya nanti. Dan yang ketiga al-manan. Hati-hati dengan al-manan tanpa disadari. Al-manan maknanya orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dia, pemberian dia kepada orang lain. Itu selain terhapus pahalanya juga diazab dengan 4 jenis azab ini. Hati-hati kadang ada ikhwan yang super nyebelin. Oleh kita bantu tapi dia nyebelin. Lalu kita ungkit, dasar nggak tahu diri, saya sudah kasih bantuan, sudah kasih uang, sudah kasih akhwat segala macam. Masa begini perlakuannya. Diungkit jasa dia kepada orang yang al-mannan. Jangan terpancing dengan sikap nyebelin orang lain untuk bersikap al-mannan. Berdasarkan hal itulah, maka 3 di antara dosa-dosa yang akan peroleh 4 azab tadi, yaitu 3 golongan manusia, orang yang isbal, laki-laki. Kedua, orang yang menjual barang dengan sumpah palsu atau pembeli dengan sumpah palsu. Mang ini berapa? 20.000. Di itu matungan 5.000 sumpah wallahu padahal wallahu mah bukan sumpah. Kalau sumpah wallahi. Di sana saya tanya 10.000 loh. Saya pikir di sini 5.000. Udah saya kesana lagi. Padahal bohong, di sana 30 malah. Akhirnya si Mang teh mengelaknya sok atuh pada sabarat ton. Kalah dia. Sama ya. Sarwana. Jadi tidak boleh. Wajib untuk kita hindarkan. Inilah dosa ketiga yang memperoleh 4 jenis azab. Dosa yang pertama menyembunyikan ilmu. Dosa yang kedua itu apa tadi? Ya ini. Ini apa namanya? Menjual agama untuk kepentingan dunia ya. Yang ketiganya 3 golongan manusia. Keempat. Ini yang ancamannya 3-4 macam ini banyak loh. Keempat. Kita jelaskan bulan depan karena sekarang sudah mau 10:30. Sudah habis waktu yang kita miliki untuk menerangkan. Kita sekarang masuki sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan diajukan. Baik pakai catatan, Ahwat pakai catatan. Kalau Ikhwan boleh ngacung kalau ada pertanyaan nanti dikasih mic. Maksudnya kasih pinjam nanti mic-nya dibalikin lagi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ada pertanyaan
Bismillah, koreksi afan Ustadz. Nah ini yang lebih saya suka ini, koreksi. Ustadz, adab orang pintar dimulai Al-Baqarah 174, 175. Tadi Ustadz ayatnya 173. Barangkali salah. Iya gitu. Satu 174, 175. Iya. Saya tadi ngomong 173. Iya. Punten, salah omong. Ai di pikiran 174, ai keluar 173 kurang 1. Terima kasih kepada yang mengoreksi ya. Kalau ada saya salah menyebut ayat atau hadis, tolong diberitahu. Nggak perlu di belakang, langsung di sini. Terima kasih. Yang benar 174, 175. Koreksi kedua. Bagaimana hukum, ini mah yakin pertanyaan. Bagaimana hukum sholat sendiri dengan anak yang belum balik, yang kadang duduk di pangkuan dan memotong tempat sujud kita bolak-balik? Apakah pahala kita berkurang? Minta solusinya. Iya. Menghalangi siapapun yang lewat tidak dipandang usia atau makhluk apa yang lewat tersebut. Karena ini berkaitan dengan hak Allah atas diri kita. Sampai Nabi SAW kambing mau lewat pun dihalang. Kambing. Padahal kambing ngerti enggak? Enggak ngerti. Kambing mau lewat di depan dihalang. Sampai kekeh itu si kambing merkedewang. Sampai Nabi SAW maju, akhirnya kambing lewat di belakangnya baru mundur kembali. Maka anak kecil pun demikian dihalangi. Jangan beralasan kan dia belum paham, belum ngerti. Kambing juga dihalangi, padahal dia mah bukan belum paham, tidak akan paham kalau kambing. Segede apapun. Walaupun kambing itu sudah balik. Sudah beranak malah ya. Tetap harus dihalangi. Apabila dibiarkan lewat, batal enggak sholat kita? Tidak batal, hanya rusak, terkurangi nilai pahala. Ya. Oleh karena itu tetaplah halangi si anak, dan nanti anak itu kalau tahu bahwa nggak boleh dihalangi mau sholat di hadapan yang sholat, dia akan paham. Oh, lewat di hadapan sholat yang sholat itu nggak boleh. Nanti dia akan menghindari itu ya. Walaupun dia belum balik, usia 3 tahun, 4 tahun, sebelum sholatnya kita wanti-wanti, nanti jangan lewat di depan ya. Dia akan paham. Pas lewat depan halangi, dia akan paham ya. Halangi saja. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Mangga. Mau mic. Kasih. Ini asa-asa. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Tadi di antara Ustaz sampaikan ada orang-orang yang takabur. Antara lain dengan gelar raja, diraja dan maharaja. Bagaimana dengan negara-negara Islam seperti Brunei Darussalam, Malaysia dan termasuk Saudi Arabia sendiri? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Penguasa di beberapa kerajaan, termasuk kerajaan-kerajaan yang Islam, tidak digelari raja di raja, hanya diberi gelar raja saja. Yang tidak boleh itu raja di raja, syahansyah atau malikul amlak. Adapun kalau malik raja, ya memang raja, dan itu tidak terlarang. Dan di dalam kata raja tersimpan makna memiliki wewenang dan kekuasaan. Sama dengan ulil amri. Yang terlarang raja di raja. Ya. Adapun mengatakan raja malik fulan, maka boleh, tidak apa-apa.
Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada dari netizen silakan. Baik, Ustaz, ada pertanyaan melalui nomor di Radio Tarbiyah Sunnah. Beliau bertanya, Bismillah, Barakallahu fiik Ustaz, izin bertanya, seseorang yang melakukan dosa riba, tapi beliau selalu infak dan sodakoh, apakah amalan infak dan sodakohnya bisa menghapus dosa dari perbuatan riba tersebut, Ustaz? Jazakallahu khairan. Silakan. Gibah? Dosa riba. Oh, riba. Ya. Adanya amalan penghapus dosa, termasuk tobat, istighfar, infak, sholat, saum, seluruh amal sholat dan kebaikan itu bisa menghapus dosa. Adanya keyakinan bahwa semua kebaikan bisa menghapus dosa, tidak boleh dijadikan dalil untuk bebas bermaksiat. Tenanglah, maksiat sekarang, nanti juga saya infak kok. Sekarang terhapus. Itu ahwat menigolis dipelong terus. Terus dilarang, dosa loh. Tenang, nanti saya infak. Terhapus. Tidak boleh. Jadi adanya ketetapan Allah bahwa kebaikan bisa menghapus dosa tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk bebas melakukan dosa dengan alasan nanti bisa terhapus oleh sholat, oleh saum dan seterusnya. Kenapa? Pertama, ini pertamanya. Yang dimaksud kebaikan yang bisa menghapus dosa itu adalah kebaikan yang diterima oleh Allah. Kebaikan yang makbul. Salat adalah salat yang diterima. Saum yang menghapus dosa adalah saum yang diterima. Demikian juga infak dan sedekah. Nah, kalau salatnya, saumnya asal-asalan tidak diterima oleh Allah, maka tidak akan berfungsi meraih pahala atau menghapus dosa. Makanya Allah menjelaskan dalam Al-Quran salah satu ciri orang beriman, alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang yang sudah beramal, amalnya amal-amal soleh, tapi hati mereka takut. Takut apa? Takut amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau ditolak menunjukkan fondasi dari amal itu bukan ketakwaan. Mungkin aspek lain. Kalau karena ketakwaan pasti sungguh-sungguh benar-benar. Maka Allah menyatakan innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amalan dari orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Kedua, efek dari diterimanya amal selain berpahala, selain menghapus dosa, juga orang itu akan mengerem diri dari semua dosa, menjauhkan diri dari semua maksiat. Itu bukti amal itu diterima. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dosa-dosa besar itu tidak akan dilakukan oleh orang yang sholat kalau sholatnya benar. Kalau setelah sholat masih fahsya, masih mungkar, menunjukkan sholatnya mardud, ditolak, terkena azab. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sudah sering kita jelaskan. Maksud sahun di sini sahun lalai dari tujuan sholat. Fahsya anil fahsya, tanha anil fahsya wal munkar. Setelah sholat masih keji, masih mungkar, menunjukkan sholatnya ditolak. Tidak diterima oleh Allah. Makanya
Min alamati qabulil hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara tanda diterimanya amal kebaikan adalah dia akan mengamalkan amal baik lain setelahnya. Wa min raddil hasanah as-sayyi'atu ba'daha. Di antara tanda ditolaknya satu amal baik adalah dia mengikuti amal baik tadi dengan keburukan atau dengan dosa. Jadi kalau seorang beramal baik, setelah beramal baik langsung dia melakukan dosa, maka dosa itu tanda bahwa amal baik tadi ditolak oleh Allah dan tidak diterima. Makanya kalau orang infak sodakoh, setelah infak dan sodakoh, efek dari infak dan sodakoh yang dilakukannya adalah umpamanya diterima, efeknya dia akan tawadhu. Dia akan tergerak untuk melakukan amal baik yang lain. Setelah infak joro-joro ingin baca Al-Quran, khusyuk. Setelah baca Al-Quran tuh ingin ke masjid, ingin sholat. Walaupun belum waktunya, jam 10 nih ada waktu sholat, ada sholat duha. Begitu terus. Jadi berantai melakukan amal-amal baik yang lain setelah melakukan amal baik yang pertama. Nah itu tandanya. Makanya kalau orang sudah infak, sudah sedekah, pasti dia itu akan memelihara diri dari dosa dan maksiat. Kalau infak terus, riba terus, menunjukkan infaknya ditolak oleh Allah. Mungkin yang diinfakkannya itu hasil riba. Dari mana uang yang diinfakkan? Hasil riba. Tertolak. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Jadi kalau kita ada uang riba umpamanya karena ketidaktahuan, kita membuka rekening bank konvensional ada ribanya di sana, lalu kita salurkan, jangan dianggap itu infak, bukan, karena bukan dari harta kita. Itu membuang harta haram yang nempel di harta kita. Jangan dianggap sudah berjasa. Saya sudah infak ke masjid itu untuk bikin WC, untuk MCK umum, sudah merasa berpahala. Enggak, itu bukan uang kita. Kalau infak mah dari harta kita. Jadi sebagai tanda bahwa amal diterima oleh Allah, dia tidak akan berani melakukan dosa setelah melakukan amal ibadah tadi. Makanya kalau orang kebaikan terus tapi dosa terus. Saya tahu melototin aurat wanita itu nggak boleh, dosa. Saya tahu, tapi tenang, nanti dengan sholat terhapus. Ini menunjukkan sholatnya tidak diterima. Tenang, nanti saya infak sedekah, dengan infak sedekah terhapus. Ini menunjukkan tidak diterima infak dan sedekahnya. Kalau ibadahnya tidak diterima, tidak berfungsi untuk menghapus dosa-dosa, tidak akan meraih pahala yang Allah janjikan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Terakhir, jangan ada lagi yang bertanya. Saya mau tanya, Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana sebaiknya menjaga diri selama proses menunggu jodoh dari Allah? Karena zaman sekarang suka banyak yang julid. Julid teh apanya? Julid teh judes gitu. Sering saya dengar kata julid. Julid teh apa sih? Apa julid? Suka nolongin, ngomongin, gibah dong. Pokoknya jahat gitulahnya. Jahat. Oh, diomongin itu laku jomblo gitu. Oh gitu julid deh. Baru tahu. Nanti saya cari di Google apa arti julid. Menjaga diri selama menunggu jodoh ya. Pertama, tetaplah istiqamah di atas amal soleh. Istiqamah menghindari dosa dan maksiat. Kedua,
Jangan henti, jangan putus asa untuk minta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilambatkannya jodoh kita mungkin karena Allah menginginkan manusia calon suami yang baik, terbaik untuk kita. Yang sekarang ada mah masih KW semua gitu, belum ada yang super. Nanti kalau sudah muncul yang super baru dikasih. Makanya tenang, lebih baik telat tapi memperoleh yang terbaik daripada terburu-buru tapi memperoleh yang ala kadarnya, ya. Itu yang kedua, berdoa. Ketiga, boleh ikhtiar. Ikhtiarnya gimana? Ya, minta orang lain membantu dia carikan jodoh. Itu aja susah. Ini ada CV, dari CV-nya cocok ini. Kriterianya begini, dan kriteria itu ada di CV yang lain. Tapi pas dipertemukan karakter yang tidak cocok. Karakter cocok, pas nador nggak jadi gitu. Nilainya 4, saya ingin yang nilainya 9. Macam-macam. Tapi sabar, boleh ikhtiar, ya. Kalau nggak salah di yayasan kita juga ada biro jodoh ya, ada. Coba kirim CV. Terus kalau ada yang ngejulidin gimana? Diomongin, disebut jomblo, disebut nggak laku, disebut perawan tua dan seterusnya. Itu untung bagi kita, nggak ada rugi. Apa untungnya? Dosa berguguran, pahala nambah. Orang yang julidnya langsung terhukum saat itu. Bagaimana hukumannya? Pahala dia berkurang di over ke kita, dosa dia bertambah, dosa kita di over ke dia tuh. Sok aja sing banyak orang yang julid ke kita biar bersih dosa, pahala nambah. Untung ya. Jadi orang yang julid yang ngomongin keburukan kita sama dengan sini pahala kamu untuk saya, sini dosa kamu untuk saya, nih pahala saya untuk kamu. Sama dengan gitu. Siapa yang untung? Kita yang diceritakan, yang dijulidin tadi. Siapa yang rugi? Dia yang julid yang rugi ya. Terakhir, ana menjual toko sebesar 600 juta. Aya meureun. Apakah ana terkena kewajiban membayar zakat atau sedekah saja? Tergantung. Kalau toko tersebut sejak mulai mau dijual diiklankan, belum laku, maka itu dianggap simpanan, kekayaan. Setelah setahun baru laku, keluarkan zakatnya 2,5%. Karena sudah haul, sudah 1 tahun dan sudah nisab. Kalau 600 juta sudah sampai nisab jelas. Tapi kalau begitu sekarang diiklankan besok laku, pagi diiklankan jam 11 sudah laku, maka belum haul, tidak ada kewajiban zakat atas penjualan itu ya. Jadi kalau umpamanya sudah 1 tahun belum laku, setelah 1 tahun baru laku, maka keluarkan zakatnya. Tapi kalau belum 1 tahun sudah laku, maka belum sampai kewajiban zakat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita berjumpa kembali bulan depan di hari Selasa ketiga. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.